Shabbat Shalom semua saudara terkasih dan percaya. Selamat datang di podcast kami yang akan menceritakan tentang kisah kehidupan Yesus Kristus hingga perumpamaan dan salah satu tokoh yang terselamatkan. Simaklah podcast kami untuk mendengar lebih lanjut. Nah, Levin, kamu pernah dengar nggak sih tentang kisah hidup Yesus? Pernah? Coba ceritakan. Jadi Yesus itu dilahirkan di kota Bethlehem dari seorang perawan bernama Maria yang telah dikandung oleh Roh Kudus. Dan Yusuf, tunangannya Maria, menikahi Maria setelah malaikat mengumumkan hal itu pada mimpinya bahwa anak tersebut telah lahir dan berasal dari Allah. Jadi ceritanya itu Yusuf dan Maria itu suami istri ya? Iya. Dan kelahiran Yesus terjadi di sebuah kandang karena tidak ada tempat penginapan. Dan Yesus memulai pelayanannya sekitar umur 30 tahun. Pelayanan Yesus mencakup berbagai mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, yaitu orang kusta, lumpuh, dan lain-lain, dan mengusir roh jahat dan membangkitkan orang mati. Salah satu orang yang disembuhkan Yesus adalah seorang penderita kusta yang datang dan memohon untuk disembuhkan. Menarik. Dan Yesus menjamah orang itu dan seketika itu kustanya sembuh. Dan ia juga menyembuhkan seorang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah oleh teman-temannya karena rumah tempat Yesus mengajar sangat penuh. Nah, melihat iman mereka, Yesus menyuruh orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Dan ia pun langsung sembuh dan pulang membawa tempat tidurnya. Dan Yesus ditangkap setelah perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Dan ia juga dihianati oleh Yudas Iskariot dan diadili oleh Sanhedrin serta Pilatus. Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, dan kemudian bangkit kembali sebelum akhirnya naik ke surga. Dan kenaikannya ke surga menandai akhir dari karya keselamatannya di bumi dan permulaan dari karyanya di surga. Jadi dari cerita kamu sih artinya Yesus itu maha kuasa banget ya. Betul. Kalau aku sih cuma pernah dengar tentang perumpamaannya ya. Apa tuh perumpamaan? Perumpamaannya sih dari tentang perumpamaan anak hilang yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Di perumpamaan ini terdapat seorang yang memiliki dua anak laki-laki. Suatu hari sang bungsu datang ke bapaknya untuk meminta warisan. Bapaknya membagi warisan tersebut secara rata kepada kedua anaknya itu, sang bungsu dan juga yang tua. Setelah sang bungsu mendapatkan warisannya, dia pergi dan berfoya-foya ke kota-kota asing lainnya. Sehingga suatu hari uangnya sudah habis dan sang bungsu itu berada di kota asing yang tidak memiliki apa-apa. Dia tidak memiliki pilihan apapun selain memulung dan juga makanan yang dia makan itu hanya kotoran-kotoran dari sisa binatang. Nah, sang bungsu tidak punya pilihan selain untuk pulang ke rumah bapaknya. Dia mengira bahwa bapaknya akan menolak dia dan tidak menerima dia sebagai anak lagi. Tapi ketika dia pulang, sang bungsu malu tetapi ayahnya langsung memeluk dia dengan senang hati dan menerimanya kembali. Nah, dari perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kita bahwa manusia adalah perumpamannya sang bungsu yang telah meninggalkan bapaknya ketika dia mendapatkan warisan seperti kita. Yang meninggalkan Yesus ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan juga kita menyia-nyiakan kasih Yesus yang telah dia berikan dengan sepenuhnya untuk kita. Seperti kita, manusia yang sudah tidak memiliki apa-apa ketika sudah jatuh dalam dosa, tapi jika kita mencari pertobatan dalam Yesus, seperti sang bungsu yang mencari bapaknya ketika dia sedang terpuruk, Yesus akan selalu menerima kita yang berdosa ini dan asalkan kita mencari keselamatan dan pertobatan di dalam. Nah, Yesus akan selalu menerima kita dan memberi kita keselamatan asalkan kita mencari Dia untuk pertobatan dan keselamatan. Kaitan perumpamaan ini dengan kehidupan Kristen masa kini adalah perumpamaan ini dapat menjadi pengingat bagi umatnya zaman sekarang
bahwa kita akan selalu bisa mencari pertobatan dalam Dia dan Yesus akan selalu menerima kita, manusia berdosa, muridnya. Nah, Kathleen, itu kan cerita dalam Alkitab. Iya. Kalau di luar Alkitab ada nggak? Ada. Nah, ini namanya John Newton. Dia itu salah satu tokoh yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan John Newton ini adalah memasuki dunia pelayaran dan juga sekaligus untuk mengikuti ayahnya dalam pelayaran laut. Ketika ia mengemudikan kapalnya, tiba-tiba dia mengalami badai yang dahsyat dan hampir ia hampir menenggelamkan kapalnya, ataupun bisa dibilang hampir meninggal. Nah, John Newton pun berdoa dan sungguh-sungguh sampai pada akhirnya John ini mengalami sakit yang sangat hebat sampai akhirnya dia menyadari bahwa semua dosa dan kesalahannya, dan akhirnya John Newton pun memulai hidupnya baru dengan iman kasih karunia Tuhan. Wah, hebat banget ya pertobatannya. Iya kan, Levin? Nah, setelah dengar semua cerita itu sih, saya sih merasa tertobatkan banget ya. Saya sesungguhnya merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap harianku, terutama dalam setiap keputusan yang saya buat. Saya dapat merasakan kehadiran Tuhan serta Roh Kudus di dalam diriku setiap saya ingin membuat keputusan. Roh Kudus hadir dalam hatiku dan meyakinkanku untuk melakukan hal yang benar. Nah, nilai-nilai rohaniku dapat membuatku orang yang lebih baik dan untuk komunitas sekitarku. Dengan adanya nilai-nilai rohaniku, saya dapat membawa hikmat Tuhan ke dalam komunitasku agar terdapat damai di komunitasku, damai dalam Tuhan. Tapi, saya juga memiliki tantangan dalam kerohanian saya. Kini adalah kadangnya imanku dapat tergoyahkan dalam masa-masa sulit. Saya dapat menghadapinya dengan mencari Tuhan melalui berdoa. Nah, saya bisa menerima diri dan orang lain dalam kasih Tuhan dengan selalu berjalan menuju terang Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena dengan begitu, imanku dapat setia kepadanya, dan dengan imanku tidak tergoyahkan, saya dapat menerima orang lain dan mengenalkan mereka lebih dalam kepada Kristus Tuhan Yesus. Kalau kamu, apa yang kamu dapatkan, Levin? Kalau aku sih merasakan kehadiran Tuhan saat bersyukur, berdoa dan bergantung padanya dalam setiap keputusan hidup. Terus nilai-nilai rohani saya mendorong saya untuk bertindak dengan kasih, peduli, dan berbuat baik kepada sesama. Dan tentunya pasti ada tantangan, dan tantangannya terbesar dalam kehidupan rohani saya adalah menjaga konsistensi dalam doa dan firman, dan yang saya hadapi dengan bergabung dalam komunitas rohani. Dan saya juga belajar menerima diri sendiri dan orang lain, dan melihat semua orang sebagai ciptaan Tuhan yang dikasihi. Saya sih setuju ya, kita harus saling mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Kalau kamu dapatnya apa, Kathleen? Nah, kalau saya benar-benar merasakan kehadirannya Tuhan dalam hidup saya. Dalam setiap aspek hidup saya, contohnya dalam hal nilai, Tuhan menolong saya lebih rajin belajar supaya nilaiku lebih bagus. Terus, bagaimana nilai rohani mengarah ke tindakan yang lebih baik, bisa lebih peduli dan baik lagi terhadap sekitar. Contohnya seperti pengampunan dan juga kepedulian yang mengarahkan tindakan lebih baik, penuh kasih dan juga peduli terhadap orang-orang dalam kehidupan saya sehari-hari. Tantangan terbesar pun saya alami hingga saat ini saya membaca Alkitab, dan paling sering itu pas saat devotion dan kurang mendekati dengan Tuhan. Mungkin untuk cara menghadapinya, saya bisa lebih rajin lagi untuk membaca Alkitab dan mencoba agar bisa lebih dekat dengan Tuhan. Cara saya menerima diri saya dan orang lain itu menyadari bahwa semua orang itu tidak sempurna, dan juga hanya Tuhan yang sempurna. Jadi kita harus menerima sesama dalam terang kasih Tuhan. Jadi dari sini kamu bisa melihat bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui Kristus Yesus. Nah, Dia akan selalu menerima kita apa adanya karena kita adalah ciptaan terbaiknya. Maka kita tidak boleh takut mencari Dia, karena Dia adalah Allah Bapa Kristus Yesus kami. Amin. Amin. Dadah teman-teman.